tiba-tiba ada muka anjing aja nih. Puas gue ngomong anjing. Karena gini, Kita sudah membangun jalan menuju pemakaman, gedung yayasan, ya, rumah duka, sama kantor pemadam kebakaran. Peletakan batu pertama kita lagi bangun jembatan. Ini jembatan yang menghubungkan dua tempat ibadah. Pertama passion nggak pas, kedua mungkin kita nggak suka diperintah gitu. oh, Jadi nggak ada betah. jiwa bos ini. Jiwa bos. Ya. Oke. RT ya? Ini kan bukan uang kecil ya. Iya. Apa uangnya udah lebih-lebih itu hanya 1% Iya. aja Kita- kali ya? Kita iya, nanya langsung gitu. deh. Gini, kenapa Apa kita sih? ingin membangun kampung kita? Sebuah lagu yang sangat mengharukan. Iya. Karena di dunia ini masih ada loh banyak loh yang Haimeucia itu belum ada rumah istilahnya. Jadi sebenarnya di dalam lagu ini tuh ada satu intisari aja. Iya, apa? Orang yang punya rumah Mm-mm. itu nggak pernah pulang ke rumah. Betul. Tapi orang yang nggak punya rumah malah pengen punya rumah. Iya, makanya itu itulah. maksudnya apa? Belum, tidak ada rasa syukur ya. Ya cenderung manusia begitu. Iya. Anda sudah terlalu kaya, Anda bingung uang ini mau diapain. Karena yang dia pikir problemnya berbeda lagi. Betul. Bukan rumah lagi. Betul. Jadi selalu begitu. Makanya ini lagu ini sangat Bagus inspiratif sekali. lah gitu. Iya. Oke. Dan ada info apa nih, Cak? Yang lagi trending terakhir ini ya, tiba-tiba ada muka anjing aja nih. Puas gue ngomong anjing. Karena gini di media sosial tuh banyak banget podcast dikit-dikit anjing gitu. Aku tadi maunya tuh janganlah di podcast ini karena itu kita mendidik anak-anak muda. Menurut tapi kita jangan ngomongin nanti dikomplain banyak orang lagi. Nggak, Ya, setidaknya gini, kita ngomong anjing tuh kan kita bukan ngomong lu anjing gitu kan, enggak. Iya. Ya kan. Jadi maksudnya gini loh, ini kita kemarin kan terpampang gede banget tuh muka anjing. Tapi bentar. Waktu lu ngomong anjing tuh kenapa? Lu jangan lihat ke gua dong. Iya, gue liat ke lu ya kan. Jadi gak enak, gue liat kemana dong. Puas gue. Jadi ini masalah anjing Canon ya. Canon Canon kan bahasanya. Canon. Jadi jujur aja kemarin tuh kenapa saya kok heboh banget sih anjing, karena ternyata yang pemilik anjing itu masih saudara gue. Saudara lu. Saudara jauh tapi masih saudara lah. Oh jadi Mister Pemilik resort ini paman aku. paman adiknya sendiri. papa. Oh, deket dong. Iya, tapi kan mereka joinan. Yang sering Oke, di situ oke. siapa gitu loh, yang bertanggung jawab Oke. siapa. Dan Nah makanya ini heboh, kaget gue kok jadi viral ya. Sebenarnya masalahnya, sebenarnya pemiliknya nggak mempermasalahkan. itu klarifikasi dia Klarifikasi dia tuh bahwa dia tuh tidak mempermasalahkan soal anjingnya meninggal atau apa enggak. Ya kan, jadi yang mempermasalahkan mungkin ya ada beberapa komunitas seperti dog lover dan lain-lain lah ya. Tuh. Jadi dia berharap sih ini tidak jadi besar lah ya, karena kan Karena oke lah Iya, masalah gitu. sudah selesai. iya selesai. Tapi kan memang yang namanya dog lover itu mencintai hewan itu kan ya punya konsep pemikiran sendiri. Iya, ngomong-ngomong Jadi, suka anjing gak sih, ngomong soal anjing? suka banget sih. Memang dari kecil saya tuh Pelihara anjing. pelihara anjing, dan anjing itu menurut saya yang paling istimewa tuh ketika kita kalau nggak pulang lama gitu kan. Dia Iya, datang benar. udah nggak Happy. karu-karuan gitu. Tadi kita stres pulang ada yang Aduh, seneng ada gitu. seneng gitu kan. Waktu Kadang kecil ya. dan juga kan berapa cerita yang kita tahu gitu kan. Ada film apa? Sachiko itu, yang anjing itu. Sachiko tuh kayaknya lagu Oh, iya, deh. Sachiko itu Gimana lagunya Sachiko? gitu ya kan. Yang bener Hachiko. Hachiko, Iya bener nggak sih iya, Hachiko ya? Hachiko. Iya, jangan salah ngomong loh. Kok Ya, Hachiko? Hachiko itu yang apalagi sama Sadako ya, bingung. Sadako itu serem. Gue mendingan kabur. Oh, jadi Hachiko tuh anjing yang setia sampai si tuannya meninggal pun dia masih menunggu. Masih di situ. Menunggu kapan Itu dia sedih pulang. banget gue. Aku kalau ngomong soal anjing, gue nangis. Gue nonton film yang berhubungan dengan anjing apa gue pasti nangis deh. Ya karena anjing tuh kita harus akui. Karena betul, kita pernah pelihara, kita tahu bagaimana dia sama majikannya tuh ini setia, satu Dan kata setia. Bener, ada satu pepatah mengatakan bahwa kesetiaan anjing itu Iya. hewan itu bisa melebihi. Melebihi apa? Ya itulah pokoknya melebihi dari. Jangan Kamu mau ngomong. mancing gua terus. Iya, gue mau mancing lu. Melebihi apa nih? Melebihi seorang manusia. Oke. Jadi
Iya, gitulah kira-kira. Ya, semoga kasus ini segera selesai. Dan mendapatkan apa namanya? Tapi kita nggak bisa ngomong anjing-anjing lagi dong nanti. Semoga dapat solusi yang terbaik lah Iya, buat iya, semuanya. Oke lah. gitu. Ya, kita tidak mengikuti campur apapun, yang Iya. penting selesai gitu ya. Iya. Semoga juga semuanya baik-baik aja gitu deh. Ngomong-ngomong soal anjing berarti kan berhubungan dengan bulu nih. Kok gue dari tadi nampak bulu ya? Lu lihat bulu. Bulu gue lihat. Bulu ini beda loh. Ini bulu yang hanya tumbuh di kaki gitu. Tapi orang ini terlihat sederhana. Sangat. Tapi kalau saya menceritakan itu mungkin dia nggak sederhana, bintang tamu kita lagi ini. ngomongin narasumber kita, Iya, guys. narasumber kita ini dia menurut gua lebih santai gitu loh. Orangnya sederhana sih udah pasti. Sekilas orang kalau nggak kenal nih ya, sepintas cebles gitu. Ini petani nyasar ke kota. Nggak Karena juga sih. harus pakai celana pendek kalau petani tuh. Kalau nggak basah semua dong. Dia bisa harus celana pendek. bener, Nah yang ini dia celana pendek, jadi bulu kakinya tuh. bulu kakinya lumayan sih, kayaknya agak gimana gitu. Tapi dia sempat rebonding gitu. Dia Rebonding. nggak sempat wax gitu. Oke, kita langsung aja yuk. Kamera langsung sorot ke siapa ini? Iya. Selamat datang Pak Budi Pak Budi. Utomo. Kita panggil Koko Coba aja Pak boleh Budi nggak cek dulu sih? mic-nya, cek dulu halo gitu, halo. Halo. Ya. Kayaknya something wrong deh. Oke, Ada agak truk-truk dikit. coba. Nah. Open box. Ini Kesalahan ada teknis nggak apa-apa biasa ada apa? aja. Ada elektromagnetik. Iya. Tinggal di-set sedikit beres. Iya. Gitu aja kok Beli repot. beli mic baru langsung kok. Iya, gila ya. Tadi dari Dari Palo. kota apa kecamatan itu? Oh, itu kecamatan Palo. Oh. Oke, masalah keterbelakangan tadi. Iya. Itu bisa diceritakan nggak? Di Palo itu jalan-jalan kurang begitu bagus, Oke. ya kan? Iya. Sekolah-sekolah di sana juga Sekolah gimana? tidak seperti kota-kota besar, tapi untuk ukuran kecamatan itu termasuk cukup bagus lah. Jadi kita yang berada di kampung kebanyakan kalau sudah menginjak dewasa ingin sekolah atau ingin merantau ke kota gitu. Karena di kampung kita itu kan sangat terbelakang gitu. Oh, berarti ceritanya Ko Budi itu dulu dari Paloh merantau ke Jakarta tuh kapan berarti? Wah, saya merantau ke Jakarta sekitar tahun 87. 87. Oh, Ke Pontianak dulu. Pontianak dulu. Oh, jadi pelan-pelan ke Pontianak dulu. Jadi sekolah Kita tuh. tamatan SMP karena kita ingin mencari Ilmu yang sekolah yang lebih bagus. Iya. Kita pindah ke Pontianak setelah lulus SMP, kita ke Pontianak Ke Pontianak dulu. SMA, lanjutin SMA. Karena SMA sana lebih bagus daripada Palo. Palo. Pertanyaan saya, Palo ke Pontianak jauh? Palo ke Pontianak itu hampir 7-8 jam. Oh, saya bingung 7 tapi 7-8 jam. jam. Oh, 7-8 jam. 7-8 jam. Iya. Itu sangat jauh sekali. Tapi kita untuk demi meningkatkan taraf hidup yang lebih bagus, kita merantau ke Pontianak. Tapi 3 zaman tahun. itu boleh saya tahu nih, karena kan terakhir saya pernah ya melintasi jalan itu dari Pontianak. Boleh saya tahu, saya potong sedikit. Pada tahun 87 tuh jalanan lebih jelek apa sama? seperti Lebih saya? jelek. Lebih Lebih jelek jelek. Pak. Iya, Wah. lebih jelek. Lebih banyak ya. Jadi perjalanan semuanya jelek gitu. Wah, Apa jelek gimana? sekali. Oh, waduh. Kalau Dulu sekarang- dulu waktu 80-an Iya. itu jalan-jalan itu masih berupa tanah atau pasir gitu. Kayak tanah liat gitu. Belum ada aspal. Oh, belum ada. Aspal itu mulai jalan-jalan tertentu aja baru ada. Oke. Dan terus sekarang, kalau sekarang kita ngomong sekarang nih, berapa jam dari Palo ke Pontianak? Berarti sudah berbeda dong. Sekarang itu hampir 7-8 jam. Sama aja nggak ada perubahan. Kalau dulu itu bisa belasan jam. Oh, berarti dulu tuh belasan jam. Oh, itu Ya. sekarang. 7-8 jam. Pantesan, Ya. iya, soalnya jalannya jelek ya. Ya. Oke, terus lanjut. Kemudian. Setelah di Pontianak itu Terus kalau Kita di- merantau ke Ngekos. Jakarta. Ya. Di Pontianak kita ikut saudara. oh ikut saudara, kebetulan ada saudara gitu. Terus baru pindah ke Jakarta. Baru pindah ke melanjutkan pendidikan ke universitas di Jakarta. Oke. Kemudian Di Jakarta itu kita ya mulai kuliah
yang namanya kita dari kampung gitu kan. Jadi dengan biaya seadanya, dengan dana seadanya, karena orang tua kita juga petani gitu kan. Oh. Bener-bener petani. Ya, Kalau boleh tahu tanam apa? Kalau petani itu kan biasa. dulu lada. Oh, jadi petani lada gitu ya? Ya, dulu lada. Maaf, gini, lada di daerah Kebun, Palo, kebun. Palo itu memang terkenal atau memang Kalau Palo itu mayoritas itu petani lada, perkebunan sama pertanian. tapi lada kebanyakan. Ada perikanan Campur. juga. Oh, berarti kalau misalnya kita ngomong hampir semua ada di sana, bukan hanya lada aja ya. Ya, Oke, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya gini, Cia. Nggak, tadi habis di Jakarta terus Enggak, belum. Saya potong dulu nih. potong. Oke. Saya bingung. Kan ini kan dia ke Jakarta nih. Iya. Ke Jakarta. Berarti kan Palo makin dikit orangnya. ya, Apakah Palo akan jadi makin dikit? makin banyak. Karena kan seiring berjalannya waktu kan banyak orang melahirkan, tapi yang sudah meranjak dewasa dia akan mencari kehidupan yang lebih baik keluar kota. Iya. Oke. Mayoritas begitu. Oke. Termasuk kemudian- saya dan teman-teman. Itu rata-rata seangkatan saya itu rata-rata itu keluar kota. Jadi Terutama ke rata-rata Jakarta. Ke Jakarta ya. Ya. rata-rata ya. Nah, gimana tuh ceritanya Setelah Jakarta? dari yang bapaknya seorang petani dulu ngapain sekolah sampai gimana caranya sukses gitu kira-kira? Dulu saya cita-citanya ingin jadi seorang dokter. Kalau orang kampung kan begitu. Oh, Orang kampung itu selalu cita-citanya mau jadi dokter gitu. Iya. Tapi karena dana biaya untuk pendidikan di kedokteran itu tinggi, akhirnya kita itu ambil di ekonomi. Oh. Ekonomi. Berarti sebenarnya pengennya kedokteran. Dokter karena biaya yang ada ya udahlah ekonomi lah, mana tahu setelah dari ekonomi bisa cari uang jadi dokter. Ya, kita coba lanjut Bisa. gimana? Terus abis itu Kenapa? setelah dari lulus ekonomi apa yang dikerjakan. Pak Budi kerjakan akhirnya? Kita kerja setelah tamat lulus dari kuliah, Iya. kita kerja sekitar 6 bulan. Tapi nggak betah. Kerja apa? Marketing. Oh. Kalau ekonomi kan berkaitan dengan marketing. Iya. Kita 6 bulan, tapi nggak betah. Karena Karena Ya nggak. nggak suka. passionnya nggak pas passionnya. Pertama passion nggak pas, kedua mungkin kita nggak suka diperintah gitu. Oh. Jadi nggak Ada betah. jiwa bos ini. Jiwa bos. Ya. Iya. Oke. Oke, pakai kacamata dulu deh gua. Apa hubungannya sama kacamata? Oke. Tapi untung begitu, untung nggak betah. Jadi kalau kita nggak betah kerja di situ, kita akhirnya kita berusaha sendiri gitu. Oke. Jadi berusaha sendiri, dagang. Walaupun lulus kuliah kita dagang di emperan gitu. Bangun kaki usaha 5. sendiri Ya, istilahnya. Dagang di emperan. di kaki 5. Boleh dikasih spesifikasi kaki 5 mana? Bazar-bazar di kaki 5 itu seperti di depan kampus, di depan perkantoran gitu. Yang dijual apa, Pak? Oh, boleh tahu. Yang waktu itu kita jual itu apa? Boneka sama stiker. Oh, saya kira jual lada, ternyata enggak, masih boneka. masih beda dia Ada sekarang. urusan bapak gua katanya. Jadi jual boneka sama itu pokoknya untuk mencari memperbaiki ekonomi lah gitu Iya. lah. Terus Karena kita ada satu tantangan kalau sudah habis kuliah, kita harus punya kerjaan gitu. Jadi pada saat itu karena kita nggak betah kerja sama orang, akhirnya kita berusaha gitu, berusaha apa aja gitu. Yang penting dagang gitu. Jadi saat itu modal juga pas-pasan, modal pas-pasan. modal pas-pasan. Akhirnya Kita ya dagang gitu-gitu aja, bazar dari kampus ke kampus gitu. Padahal waktu itu kita lulus kuliah, kita nggak malu gitu loh, Oh. nggak malu. Kalau zaman itu teman-teman masih ada yang malu ya? Ya banyak, Banyak ya. banyak. Ya, ya. Oke, ini kan setelah kita potong dari setelah Bapak udah kerja, katakan kita nunggu nih suksesnya, tapi kita mau balik ke Palonya nih. Oh, mau balik ke Balik ke Palonya Palo. dulu sebelum bagaimana sukses ya? Iya, nggak apa-apa, kita ke Palo karena saya sangat penasaran. Terutama saya jujur nggak pernah dengar kota kecamatan ya kita sebut ya. Ya, Kecamatan Palo saya nggak pernah dengar. Kalau Pak Palo itu saya kenal, tapi kalau ini Oke, belum kita pernah. bicara Palo dulu ya. Palo, iya.
Tadi kan sudah dibahas atas keterbelakangan yang dimaksud Betul. ya. Jadi infrastruktur, sekolah, semuanya masih kurang ya Betul. dibandingkan kota besar. Betul. Nah, terus yang mau ditanyakan apa nih? Nih, di sana itu apa yang sudah Bapak lakukan untuk Palo? Ya, berangkat dari keterbelakangan itu, Iya. dari pendidikan, dari infrastruktur, dari segala macam itu, akhirnya kita kan ada suatu tantangan bagaimana kita keluar kota, keluar sampai Jakarta. Bagaimana kalau kita sudah berhasil, ya minimal kita sudah sampai di Jakarta, ingin merangkul teman-teman yang memang ada di perantauan itu untuk bersama-sama membangun kampung kita. Oh. Nah, ini. Jadi berangkat Mulia. keterbelakangan itu kita tuh ajak teman-teman membentuk satu wadah perkumpulan gitu. Iya. Oke. Perkumpulan khusus untuk orang-orang Palo gitu. Siap. Khusus Yang orang merantau, Yap. yang merantau. yang di Palo nggak usah dong. Yang nggak usah. merantau. Karena di Palo kan ada perkumpulan, ada iya. yayasan. Iya. Oh, jadi sana perkumpulan out Palo, ini in Palo gitu Makanya ya. ini Permata Palo namanya. Ya. Oh, namanya Permata Ya, jadi namanya Permata Palo. Singkatannya itu Persatuan Masyarakat Palo. Luar dan biasa. Bapak sebagai Ya, Ketua kebetulan saya dipercaya sebagai ketua. Ketua umum. ketua umum. Ketua kan? umum Iya. ya, ketua umum. Kebetulan. Ya itu bukan hal yang kebetulan Pak. Harus dipercaya baru bisa jadi seorang ketua. Iya, nah harusnya. pertanyaan ya. tadi balik lagi Iya. apa yang sudah dilakukan oleh Apa yang sudah dilakukan? Pak Budi untuk kota Selain gini Pak, saya dan potong Pak Budi lagi. dan teman-teman lah ya. Teman-teman ini apa semua mau atau ada yang tidak mau? Semua mau. Bagus. Waduh. Teman-teman kita mau, kita ajak ini ya. Karena saya pikir kita kan semua dari kampung kecil. Iya. Kita kan tahu kondisi kampung kita. Iya. Jadi kita ajak teman-teman bentuk satu perkumpulan supaya kita ada rasa saling Sesama satu Ya, tempat, betul. dari satu daerah gitu. betul. Jadi ada sebagai tempat untuk silaturahmi lah gitu, untuk membantu teman-teman yang di Jakarta atau di perantauan yang tidak mampu, sekaligus kita punya visi kita itu untuk membangun kampung halaman. Apa yang sudah dilakukan? Permata Palo dalam hal ini bersama teman-teman kita di Palo, Ya. kita sudah membangun jalan menuju pemakaman. Kita tepuk tangan dulu. Enggak, yang mana itu Hah? saya? Tepuk tangan dulu ini buat jalan loh. Ya. Kita bangun jalan Berapa menuju panjang? pemakaman. Berapa Berapa jauh? panjang? Berapa jauh? Itu sekitar hampir 1 kilo lebih ya. Kenapa pemakaman? Kenapa bukan jalan utama dulu? Kalau jalan utama itu tugasnya pemerintah. Oh, tapi kita boleh, nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Itu kalau jalan utama itu jalan raya itu tugasnya pemerintah. Sedangkan kita membangun itu yang tidak disentuh oleh pemerintah. Jalan pemakaman kan tidak disentuh oleh pemerintah. Ada jalan-jalan apa aja yang tidak tersentuh oleh pemerintah? Misalnya Jembatan. Jembatan itu jembatan yang untuk bukan jembatan jalan umum ya. Ya. Jembatan yang menuju akses ke pemukiman penduduk Oke. atau ke tempat ibadah gitu loh. Iya, Jadi iya, waktu itu kita yang sudah berada di Jakarta, yang sudah memiliki rezeki lebih, jadi kita ajak teman-teman Permata Palo itu ajak teman-teman itu untuk membangun jalan menuju pemakaman itu, karena jalan menuju pemakaman itu berupa itu Masih Tanah liat. tanah dan rumput tanah sama itu pasir. Kalau seandainya hujan itu kalau Nggak orang bisa mau lewat. mau kebumikan orang, mau makamkan orang nggak bisa. Kepleset, Sulit. Ya. tuh. Jadi Akhirnya akhirnya kita gitu. ajak teman-teman untuk bangun jalan pemakaman berupa aspal. Luar biasa. Itu yang dilakukan untuk Permata. pertama kali. Ya pertama kali kita lakukan. Tapi itu tanah milik siapa? Itu Jalan itu. memang punya pemakaman, yayasan. Oh, berarti bukan pemerintah. Bukan, ya? pemerintah nggak mungkin bangun itu. Jadi akhirnya kita ambil inisiatif untuk bangun jalan pemakaman itu. Luar biasa. Luar Karena- biasa. Mm-mm. Ini Luar sangat biasa. luar biasa, Iya. Bapak. Terus apa lagi? Eh, Apa lagi? Ada apa lagi selain Eh, jalan? tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah Ya. apa nih? Tempat ibadah waktu itu tempat ibadah yang memerlukan kita untuk bantu itu Ya. itu kebetulan vihara. Vihara. Dalam hal ini vihara. Kita tidak memandang satu agama, Ya. tapi Kebetulan. kebetulan pada saat itu ada masyarakat Palo yang Membutuhkan. yang membutuhkan, yang minta kita turun tangan, kita bantu waktu itu. Oh. Oke.
Oke. Jadi setelah jalan ada rumah Tempat ibadah. Ibadah, terus Terus Mungkin ada lagi? gedung yayasan. yayasan untuk apa Ya 2018 akhir waktu Oke. itu kita bangun gedung yayasan. Gedung yayasan itu kita bangun itu ada dalam satu area itu kita bangun dalam tempat yang dalam area yang sama kita bangun 3 tempat. Oke. Apa itu? Gedung yayasan, Ya. rumah duka sama kantor pemadam kebakaran. Oh. Langsung 3 di satu Tiga langsung. lokasi. Ya di tiga tempat di satu lokasi. Sekali lagi coba gedung yayasan Gedung yayasan ini gedung serbaguna. serbaguna. Yang kita sebut gedung Geraha Budi Luhur. Jadi bisa nyanyi-nyanyi di sana. Oh bisa, dan Huang Chia-Chia artis kita, Sudah pernah ke artis sana? terkenal itu pernah tampil di sana saat peresmian. Itu luar biasa. Jadi saya belum ya waktu itu ya. Waktu itu Ko Icun belum. Oh, belum. Nanti saatnya. Waduh. Ya enggak lah, cuma bercanda aja. Oke, Nah, terus apa Nah, lagi tadi gedung? habis gedung yayasan ya kan, gedung serbaguna lah ya tepatnya. Terus yang kedua tadi apa, Pak Budi? Rumah duka. Nah, Rumah duka. rumah duka. Dulu- Jadi selama ini Belum ada. Dulu ada rumah duka, tapi rumah dukanya berupa itu satu pondok yang tidak ada WC-nya, tidak ada toiletnya, hanya ukuran 5 kali 8 gitu. Oh, ini Jadi segala sesuatu Fasilitasnya belum fasilitasnya nggak ada, Oke. dan itu pun bangunannya udah rusak gitu, sudah nggak layak lah gitu. kumuh ya, sudah kumuh. Ya, jadi kita ambil inisiatif bagaimana kita membangun kampung kita gitu. pemadam kebakaran yang terakhir. Ya, kantor pemadam kebakaran kita bangun juga karena ya namanya kota gitu ya kan, kan banyak yang dagang, banyak rumah penduduk gitu. Jadi kita antisipasi suatu saat kalau ya amit-amit kalau Iya. terjadi kebakaran kita kan Jaga bisa jaga. bantu. Oke. Oh, berarti sama truk-truknya juga? Truknya belum, yang tempatnya kita adakan, tapi untuk pemadam kebakarannya tuh sudah ada 2 unit Oh, gitu. sudah ada 2 unit. Pemadam kebakaran, maksudnya mobil pemadam kebakaran. Mobilnya Iya, belum, mobilnya Oh, mobil belum, belum. tapi Tapi mesinnya tim. sudah ada. Oh, mesin ada. Mesin sudah ada. Oh, lah, terus? Nah, terus Ini mobilnya nanti dalam waktu dekat akan kita usahakan gitu. Oh, sudah Oke, sedang oke. diupayakan. Jadi pelan-pelan, step by step Satu-satu. gitu. step by step. Jadi Ya. timnya sudah ada. Sudah ada. Mesinnya sudah ada. Mobilnya belum ada. Mobilnya belum ada. Kalau Ya. mau pergi ini diangkut dulu pakai motor. Motor, gitu? motor Oke. sama mobil ada, tapi mobil bukan mobil Oh, dari bukan yayasan, khusus. itu mobil pinjam. Oke. Boleh pinjam dengan Ya, masyarakat. tapi itu. istilahnya ya 80% sudah aman lah. Kalau ada Ya. kejadian itu bisa langsung Betul, bisa diantisipasi. dibantu. Dan yang terakhir ini, Iya. kemarin tanggal 13 Oktober kita launching peletakan batu pertama, kita lagi bangun jembatan. Ini jembatan yang menghubungkan 2 tempat ibadah. Oke. Dari tempat ibadah gereja ke tempat ibadah vihara. Oh, berarti laut dong. Buka Kalau sungai. Sungai. Oke. Oh. Kita sedang ini. Kalau laut gede dong ya. Ya, Pasti sungai lah. ukuran yang kita bangun 5 kali 25. 2 kali. Bisa lewat mobil. Oh. Dan Oke. itu satu-satunya jembatan yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan di Indonesia. Satu-satunya. Karena dia jembatan ini menghubungkan 2 tempat ibadah. Oh. Jadi tempat ibadah filosofinya. gereja ke tempat ibadah vihara. Oh. Oke. Persis berhadapan, berseberangan. Oh. 2 tempat ibadah ini berseberangan. Jadi jembatan ini berada di tengah-tengahnya. Oke. Jadi Jadi, kemudahan apa setelah Iya. ada itu jembatan itu? Kalau jembatan ini Biasanya lewat mana kalau nggak lewat jembatan? sementara ini mereka lewat jembatan yang sudah rusak. oh. Ada jembatan yang sudah rusak ini akan kita robohkan. Kita akan bangun yang baru yang permanen. Oh. Jembatan yang ada sekarang itu terbuat dari kayu. Oh, masih Oke. kayu. Berarti Jadi mobil sekarang- nggak bisa lewat. Sekarang sudah Nggak bisa lewat. Oh, Nanti kita bikin yang bisa lewat Mobil 5 bisa kali lewat. 25. Oh, asik. Dan itu akan menjadi satu jalan yang bakal terus dipakai ya. Betul. Jadi Iya. padat sana ya. Betul. Oke. Kita bangun yang permanen biar bisa menjadi ikon untuk kampung halaman kita. Oh, itu akan jadi ikon jembatan itu ya? Ya, Tadi apa satu-satunya apa tadi? Kemarin kan gedung yayasan, itu Iya. ikon kita. Oh iya.
Ya Cece sudah pernah hadir, pernah. Cece sudah tahu itu gedungnya seperti apa gitu Iya. kan. Sekarang sudah ada Mewah. jembatan Jembatan. ikonnya. Ya, jadi tujuan kita bangun kampung halaman kita ini supaya kita bisa membangun kampung kita lebih baik, supaya kampung kita ke depan bisa menjadi tempat destinasi wisata. Nah, tadi saya mau nanya, wisata yang selama Iya, ini iya, apa iya, aja sih? wisata. Apa aja sih selama ini? Wah, di Palo itu banyak tempat wisata yang luar biasa. Karena terakhir waktu saya nyanyi di sana, karena buru-buru ya, Iya. jadi nggak sempat kemana-mana, Cun. Iya. Jadi ada wisata apa aja coba? sih? Banyak sekali. Apa aja? Makanya kalau teman-teman mau berwisata yang luar biasa, itu di Palo itu adalah tempatnya. Karena dia sudah dekat laut ya. Betul, Udah itu di pojok. wisata pantai yang terkenal, wisata bahari. Oh, Wisata bahari. Wisata namanya. bahari namanya. Itu di sana itu banyak pantai, banyak pemandangan yang bagus-bagus, batu-batu yang keren gitu. Yang- Oh, dia lebih ke karang-karang gitu Betul, atau karang-karang, lebih karang-karang betul. batu-batu ya? Ada tempat nyelam untuk lobster juga. Wah sih. Tempat nyelam untuk lihat lobster. Khusus lobster. Tempat nyelam lobster, ya. Maksudnya ngeliatin lobster. Dia dilihatin dan bisa sekalian nyelam di pantai. Enggak digigit gitu. tuh lobster. Enggak, justru enak itu kalau kita nyelam ke bawah, kita Diving. tinggal nangkap diving. Wah, Nangkap tapi Pakai tangan? nggak boleh di ini kan, cuma dipegang kan untuk Boleh kalau di atas 2 on. Kalau di bawah on nggak boleh. Oh, gitu. jadi memang ada pemberdayaan lobster di sana, Iya. kemudian Ada. bisa Nggak kita boleh beli sembarang. juga gitu ya untuk Iya. makan ya. Oke, Iya. berarti ada wisata Asik bahari, juga ya. ada makannya juga gitu ya. seafood lah pasti. Sama ada itu wisata yang terkenal yang biasa pejabat-pejabat datang dari luar itu, biasa itu wisata pelepasan anak penyu, Penyu. Oh, anak yang penyu. biasa disebut tuki. Tuki. Tuki ya, tuki itu anak Bahasa- penyu. Bahasa apa tuh? Bahasa tuki itu sebutan dari anak penyu. Oh, bahasa Di apa tuh? Di Kalimantan. Oh, Tukik. oke. Tukik. Bahasanya orang Kalimantan Tukik Barat. ini itu nanti wisata di sana, nanti teman-teman yang bermain ke Palo nanti bisa melepaskan anak tuki itu anak penyu itu Secara biarkan anak penyu ini hidup bebas di alam bebas gitu. Iya, ya seperti function lah kalau Iyalah. Pak Iji. Ya, Jadi- itu luar biasa itu. tapi mereka beli dulu, lepas Tidak atau beli, free? gratis. Langsung lu coba aja gitu Ya, ya. kalau kita main ke pantai nanti dikasih gratis untuk kita lepas. Asik banget ngerti, ya. ngerti. Kalau Apa kamu ada lagi nggak nggak usah mau? lepasin saya di sana ya, nggak perlu lepasin. Lepas apa? Lepasin saya jangan, Cun. Kamu saya lepas di pantai Oh, gitu. kirain lepas yang lain. terus apa lagi Apa selain lagi? itu? Selain Wisata. wisatanya, pokoknya lebih banyak yang Pantai di ya. lebih Terus ke pantai. selain wisata di kampung-kampung kami gitu, kita punya kuliner, kuliner. makanan seafood yang luar Oh biasa. ya pasti itu. Jadi lapar nih Cun, ngomongin Lobster, ikan seger-seger. Aduh. Live langsung pokoknya Ikannya- ya. Waduh. Ikannya apa ikannya? Ikan yang terkenal ikan bawal, ikan iya. ikan terubuk. Biasa ikan apa terubuk ya? Ya terubuk. Itu masak apa tuh? Itu di tim itu. Enak Wih, itu. Jelawat ikan bandeng mah terbang. Hebat. Jadi kalau ngomong makanan nih memang otaknya jadi ngebler-ngebler gitu ya. jadi Pokok pengen seger-seger kesana. itu, seger-seger di sana. Oke. Jadi pengen ke sana walaupun jauh kita Iya. Ya, jadi suatu saat kita ke sana lagi. harus Memang kampung kita terbelakang. Lewat pesawat bisa, pesawat. Bisa pesawat bisa. bisa. Dari Pontianak terbang Dari pakai pesawat. Pontianak bisa pakai pesawat perintis dari Pontianak kebetulan di Palo itu satu-satunya kecamatan di Sambas yang punya bandara. Nah, itu nggak terbelakang itu namanya. Tapi bandaranya Terbelakang artinya pembangunannya. iya. Jadi Bercanda. justru karena pembangunannya terbelakang, oke. Iya, iya. ini kita dengan teman-teman ini apa yang tidak disentuh pemerintah ini kita mau bangun kampung kita. Saya bingung. Luar biasa. Satu kampung yang terbelakang Ya, itu punya landasan pesawat. ya. Itu tuh bekas Belanda atau bagaimana atau benar-benar dibangun waktu itu? Itu punya angkatan udara TNI. Oh, TNI. Ya, tapi angkatan udara TNI bisa difungsikan untuk jadi bandara perintis gitu. Sebelum itu saya mau tahu ini bandara tuh dari tahun Bukan berapa ban- sudah ada? Oh, bandara ini Landasan ini. sudah lama waktu sengketa antara Malaysia dengan Indonesia. Oh, berarti dari sana airnya sekarang dipakai Betul. untuk masyarakat umum. Tapi belum komersial. belum komersial. Ini namanya bandara perintis. Oh. Jadi gitu. yang boleh pakai hanya
Yang Pesawat boleh pakai kecil. hanya Pemda Sambas sama Angkatan Udara. Oke. Kalau teman-teman punya pesawat perintis, nanti bisa izin Boleh. untuk mendarat di situ bisa. Oke, berarti Mungkin nanti Icun sama Cia suatu saat mau ke Palu, pesawat itu ya? bisa pakai pesawat perintis. nah masalahnya yang bayar siapa nih? Kenapa? Yang bayarnya siapa nanti? Yang bayar nanti yang nonton bukan yang nonton ya. Iya, Yang iya. nonton yang bayar. Yang nonton Oke. sekarang ini. Yang bukan yang naik ya, bukan yang naik pesawat. Iya, iya, Yang iya. nonton saat ini yang Iya, bayar. oh yang nonton, oh ini rame nih. Ya. Pak Budi, pertanyaan saya, apa sih yang Pak Budi mau dalam, maksudnya Pak Budi ini kan membangun. Iya. Apa sih dari Apa hati? sih yang mendorong? Iya, hati Bapak tuh apa sih? Kenapa? Ngapain? Apa yang bikin gemes sih? Dia jadikan kalau kecamat tuh Soalnya apa gini sih? loh, RT ya? ini kan bukan uang kecil ya. Iya. Apa uangnya udah lebih-lebih itu hanya 1%-nya Iya, iya, iya. aja Kita- kali ya? Kita iya, nanya langsung gitu. deh. Gini, kenapa Apa kita sih? ingin membangun kampung kita? Membangun kampung halaman. Karena kita gini, kita ada rasa keterpanggilan. Wush. Kita berasal dari kampung yang terpencil, terbelakang, pedalaman. Jadi kita setelah kita sudah merantau ke kota besar, ada sedikit rezeki lebih, kita ajak teman-teman membangun kampung kita itu ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Karena kampung kita itu bagaimana walaupun kampung sejelek apapun, seterbelakang apapun kampung kita, itu tetap kampung halaman kita. Kampung yang melahirkan dan membesarkan kita. Saya Ari-ari kita Oke. ditanam di kampung. Bapak bener lahir di Paloh. Asli bener. Paloh. Orang tua keduanya juga dari Paloh. Semua kakek nenek saya juga di Paloh. Oke. Jadi ada satu kebanggaan dia. Tapi aku lihat berkaca-kaca loh sampai Iya. luar Karena biasa. karena dia Apa ya? membangun dari nol, Cia. Jadi gini, Pak, kita berbagi ya dengan teman-teman ya, sharing ini. Ya, Seorang, saya katakan Bapak ini seorang masyarakat biasa gitu. ya, Dari Paloh, kemudian Bapak itu membangun. ya, Itu kalau kita ngomong tuh sebagai kepala, sebagai ketua umum kan. ya. Satu paguyuban loh, Cia. Iya, iya. Ya. Terus Kenapa dia nggak diangkat jadi camat atau apa gitu loh? Di sana apa sih kalau mau kecamatan ke- tuh apa? Pertanyaannya mau Camat nggak? apa? Camat. Kecamatan kan? Camat kan berarti Camat. kan? Kalau kecamatan dia camat Nah, dong. kenapa Bapak tidak dicalonkan saja gitu loh? Udah jadi beres. Bapak punya APD yang lebih besar. PBD. APBD ya? Anggaran lah pokoknya ya. Wow, saya mau bangun apa pesawat nuklir Ada semua nggak juga bisa beneran bangun. nggak yang Cun ngomong beneran nggak? Ada nggak? Apakah apa namanya anggaran itu apakah cukup untuk infrastruktur di sana? Kalau kecamatan, kalau pegawai negeri di kecamatan, Iya. pemerintah kalau bangun kan itu ada skala prioritas. Oke. Karena mungkin terlalu luas, banyak yang mau dibangun kan. Iya. Kalau Permata Paloh, kita itu hanya membangun yang pemerintah tidak tersentuh sama pemerintah. Oh, jadi dia punya konsep yang tidak tersentuh. Ya, yang tidak tersentuh sama pemerintah, yang menurut kita yang bisa membangun kampung kita, Oke, paham. bisa mencerdaskan kampung kita, itu kita bangun. Selain kita membangun kampung halaman kita, selain membangun gedung, jalan, jembatan kita bangun, kita juga membangun sumber daya manusianya, membangun SDM-nya. Sekolah ya. Ya, seperti untuk les bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sangat mulia Bapak. Saya terharu. Bukan saya yang ini. Bukan Bapak kok bisa terjadi semua kan nggak mungkin kan? Iya, Berarti tapi kan kan ada teman-teman Permata Paloh dengan Betul. masyarakat Paloh. Iya, Tapi iya. kan tetap Saya ada hanya koordinasi. saya hanya ini aja, saya sebagai simbol aja, tukang teriaknya gitu. Berarti nggak salah kita undang ini ya. Saya hanya tukang Iya, teriaknya. iya, iya. Yang hebat itu teman-teman anggota Permata Paloh, pengurus sama masyarakat Paloh. Luar biasa. Jadi Semuanya mereka luar yang luar biasa. Kalau sayanya biasa-biasa aja, tukang teriak gitu. Bagaimana nih supaya kita bisa bangun kampung halaman kita? Itu aja saya modalnya cuman teriak gitu. Seperti seorang Tapi- pahlawan bernama Budi Utomo itu juga tukang teriak. Oh, saya tahu ada yang nama Budi Utomo. Mungkin itu nama yang dikasih pas banget dengan nama Mungkin- Budi Utomo ya. ayahnya ngefans sama Iya, Budi area-area Surabaya loh, Wi. Tapi luar biasa. Surabaya, area-area Tapi saat mana? itu apa namanya? Ada nggak sih kepikiran untuk jadi pejabat atau untuk Iya, Pak. mungkin masuk politik lah seperti itu kira-kira? Belum terlintas di pikiran saya untuk Sama berpolitik. sekali. Belum terlintas berarti ada dong.
sementara kita tidak boleh ini juga apa namanya Apa itu? terlalu apa namanya Percaya? cepat mengatakan Bukan. bahwa Oke. mau atau tidak, tapi kita belum terlintas pikiran untuk menjadi seorang pejabat. Saya jadi orang biasa aja, sudah bersyukur gitu. Oke. Yang penting kita bisa membangun kampung kita. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya mungkin ya Iya. Ko Budi ini kan saya nggak perlu jadi pejabat untuk bisa membantu, gitu Betul, kan, maksudnya, untuk betul. bisa membangun, ikut Betul. membangun gitu ya. Seandainya Oke. kalau memang ada kesempatan mau. Belum terlintas pikiran. Belum. Istimewa nih orang. Luar biasa saya. Saya banyak belajar dari Bapak bahwa apa yang bisa dilakukan dulu gitu. Sebelum dia mendapat jabatan yang besar baru dia lakukan gitu, ya kan? Jadi apa yang Bapak bisa lakukan dulu kan gitu kan. Pertanyaan saya lagi, Ciani. Mungkin ini lebih detail lagi gitu, Pak. Iya. Mungkin saya lebih dalam ya, tapi nggak apa-apa nih. Kalau dana dari yang terkumpul ini itu semata-mata uang Bapak lebih banyak atau teman-teman sama Wah. rata? Sensitif. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan lah tanya. Ya, silakan Pak. Mungkin lebih atau sama-sama gitu. Mungkin Cece bisa jawab gitu. Ah, sama-sama kali ya. Nggak, Sama-sama. Gini, kita iya, ini jelaskan. kalau membangun kita sosial Sosial. itu sukarela. Iya. Sukarela dalam arti Siapa yang bisa? yang mampu bantu Semampunya. bantu semampunya, yang tidak bisa bantu secara materi mungkin bisa bantu pakai tenaga pikiran, Oke. ide atau bantu dengan doa gitu. Oke. Yang penting kita ada kebersamaan di situ. Siapapun itu Ya. boleh. Siap. Yang khusus bangun kampung kita itu yang Permata Palo berarti itu orang-orang Palo. Dari orang-orang Palo. Kalau Permata Palo kan orang-orang keturunan Palo yang berada di perantauan. Iya. Oke. Sama masyarakat Palo yang berada di Palo gitu. Iya. Jadi kita sama-sama bangun kampung kita. Oke. Sangat bagus visi misinya, di mana ada Ya. yang lebih bisa memberi. Ya, Di mana ada tenaga, dia memberi tenaga gitu. betul. Oke, kalau kita boleh tahu sekarang Bapak sebagai Ketua Umum Permata Palo. Permata Palo Ya. sudah jabatan yang Dibentuk keberapa? sudah berapa lama? Iya, sama gitu? jabatan Bapak ini udah berapa lama nih? Apa nggak Permata Palo tuh tergantikan? kapan dibentuk Permata Palo? Saya sudah 7 tahun ya menjabat. Dan Udah nggak periode kedua. Udah nggak tergantikan ya? Bukan tidak tergantikan, mau diganti. Mau diganti? Saya mau minta ganti. Tapi nggak bisa diganti-ganti kan? Satu periode berapa? 5 tahun? Pertama 3 tahun. Oh. Waktu Tiga? awal dibentuk itu 3 tahun. Heeh. Terus Sekarang? periode kedua itu 5 tahun. Oh, berarti sudah 8 tahun total. Sekarang udah Dia mau jalan ke-7 kan? Dia jalan ke-7. Ya jalan ke-7. Berarti setahun lagi akan terjadi pemilihan ya? Ya 2023 Dan Bapak lagi lah pastilah ya. Saya berharap sih Bapak supaya sih. ada regenerasi. Oh. Regenerasi. Tapi tidak gampang Pak. Regenerasi itu tidak gampang karena butuh Butuh teriak. Iya, itu yang saya butuhkan gitu. Suara saya kan udah serak sekarang. Iya. Tapi itu memang yang dibutuhkan untuk teriak-teriak gitu. Oh gitu ya. Pas teriak ngomong apa, Pak? Kenapa? Pas teriak ngomongnya apa isinya Isinya biasanya? Permata Palo dia luar biasa. Dia Woi. semangatnya muncul. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, teriak-teriak dalam arti Iya. kalau lagi kita mau bangun kampung kita, mau bangun sesuatu, ya kita mengajak teman-teman, tunjukkan rasa kepedulian dan kebersamaan. Intinya kalau namanya perkumpulan itu kebersamaan yang kita utamakan. Nah, ini kan Bapak ini sebagai contoh ya buat orang-orang di Palu juga sebenarnya secara tidak langsung orang sangat mengagumi lah ya, termasuk saya pribadi juga mengagumi. Nah, apa sih kata-kata untuk menyemangati anak-anak muda di Palu? Ada nggak kata-kata untuk menyemangati? Oh, pesan-pesan. Pesan-pesan kata-kata untuk menyemangati teman-teman anak muda di Palu gitu. Oh, anak muda Palo. Iya. Walaupun kita untuk teman-teman warga Palo, masyarakat Palo, teman-teman kita di sana, Iya. walaupun kita berasal dari kota kecil, kota terbelakang, tapi kita harus punya semangat dan jiwa ini pantang menyerah. Ya, kita harus pantang menyerah. Jadi jangan pernah takut akan gagal, karena gagal itu biasa. Terus berusaha itu yang luar biasa. Jadi kita jangan takut gagal. Saya dulu punya prinsip itu sampai saat ini
tidak pernah takut akan gagal. Nah, kita langsung masuk ke situ boleh nggak, John? Iya, boleh dong. Kapan kok Budi gagal? Gagal. Kalau gagal, Pernah nggak maksudnya setiap gagal? manusia pernah Pasti gagal. pernah. Kapan nih? Saya pengen tahu Ya. di mana saat-saat gagal dan bagaimana Anda mengatasinya itu. Dulu kita yang dagang-dagang kaki lima itu sebenarnya kita pada saat itu juga sudah sudah timbul satu rasa malas untuk dagang gitu. Tapi karena kita pikir kalau kita mundur, kita tidak dagang, kita tidak berusaha, walaupun jualan di kaki lima, di Iya. bazar-bazar gitu, ini hidup terus berjalan. Jadi hidup terus berjalan. Jadi kita mau nggak mau itu harus, jangan takut gagal. Usaha terus. Jadi akhirnya ya seiring berjalannya waktu, ya kita ketemu teman yang lebih berpikiran positif, bisa membangun, bisa kasih semangat buat kita. Semangat, ya. Akhirnya kita berusaha selain dagang di bazar-bazar gitu, kita dagang, buka toko Asik. di ITC gitu. Asik. Jadi buka toko di ITC. Ya, Sampai sekarang masih ada tokonya? masih Masih. Oh, jadi Toko kayak- apa? masih kecil-kecilan kita sekarang. Toko apa kok? Oh ya nggak apa-apa. Toko itu Toko baju. Toko Baju. baju. Jadi Oh, ke iya. tekstil gitu ya. Ya, baju eceran gitu. Oke Ya, Pak, itu kan terus ya. kita bicara tentang kegagalan Bapak di kerjaan Bapak. Ya. Apa yang masih Bapak merasa gagal untuk Paloh? Ada nggak? Yang aku tuh masih gagal, Jun. Paloh tuh aku pengen gini kan, tapi aku masih belum bisa mampu gitu. Untuk Palohnya, untuk kota Palohnya. Jalan rayanya itu masih infrastruktur jalannya itu masih Tapi nggak itu bagus. kan punya Tapi dalam proses menuju ke sana, kemarin terakhir saya ada pembicaraan dengan Pak Bupati yang baru. Iya. Katanya 2023 itu jalan Paloh dari Sekura sampai ke ujung Temajuk, yang dangdutan itu. ya dangdutan itu akan selesai. Akan selesai. Yang akan ke Paloh itu selesai di 2022. 22. 2023 sampai ke Temajuk. Oh. Artinya jalan semua sudah selesai. Oke. Itu jalan itu aja. Kalau jalan itu udah bagus, yang lain mungkin kita yang tidak tersentuh pemerintah, mungkin kita akan tetap untuk bantu. Tetap terus. Terutama nanti kita akan target kita itu setelah jembatan itu tentang SDM itu. Les bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Caranya gimana? Les bahasa Inggris sama Mandarin kita akan adakan di Paloh. Sementara kan belum ada. Gurunya? Gurunya nanti kita cari, kita adain les. Dan itu boleh free apa nantinya? Nanti ada administrasi yang lebih alternatif, murah? ada Oh, oke. alternatif. Kalau Subsidi. seandainya tidak free pun, jadi itu murah sekali. Dan kita punya ada program juga, nanti teman-teman yang tinggal di Paloh itu yang tidak mampu, tapi yang pinter, yang Disuruh aja. nanti kita yang pinter itu nanti kita akan sekolahkan nanti. yang lebih tinggi, Oke. bisa kalau mereka tidak mampu di SMA atau kuliah gitu, atau berangkat ke luar negeri gitu. Jadi intinya saling membantu. Yang pintar ini nanti disekolahkan, kemudian diperbantukan lagi di kota Ya, Paloh. betul. Gitu. Betul. Oke. Cita-cita apa Yang masih belum Pak tercapai Budi Utomo? gitu Untuk maksudnya. Palonya ya. Kalau untuk mungkin secara kehidupan mungkin Bapak punya sendiri, tapi untuk kota Palonya. SDM itu, Oh ya itu yang lagi sedang dikerjakan ya itu ya. SDM. Itu aja. Karena bagaimanapun itu SDM itu Paling paling penting. Berarti sejauh ini masih Ya, Kurang ya? SDM itu. Kita ingin membentuk pola pikir yang ya Smart. ya Tapi pola pikir seperti Ko Budi ini pasti asalnya dari mana sih? Dari orang tua atau dari nenek moyang gitu atau Ya Pak gimana? Budi, kan Atau, iya. kan Pak Budi kan boleh dikatakan kan tadi itu keterbelakang, kok bisa punya visi misi yang brilian, apa tuh nonton film apa mungkin bisa dibagi sama teman-teman. saya dulu belajarnya dari Icun juga. Kan baru kenal Pak. Icun baru lahir kok. Icun Kabar baru kenal. lahir. Bapak Baru lahir kenal. duluan dulu. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya kita belajar dari apa yang kita lihat di kampung kita gitu. Jadi ada rasa keterpanggilan.
Makanya cita-cita sukses, hidup sukses itu impian semua orang. Iya. Dan itu biasa saja. Itu biasa. Untuk hidup sukses itu impian semua orang dan itu biasa aja. Tapi menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat untuk orang lain itu baru luar Saya biasa. kasih tepuk tangan Pak. Standing applause. Itu yang saya kagumi. Itu yang saya kagumi Standing sama Ko applause. Budi. Ya, that's why kenapa saya mengusulkan kamu. Ko Budi ini, mengundang Ko Pak Budi Budi. ada sesuatu di dalamnya yang tidak dia- semua orang, tidak banyak saya ketemui. Dia jujur. mulia loh. Dia jadi Tidak kayaknya banyak, tuh tidak banyak. Kita dia nggak tidak usah- ada pamrih dalam hidup dia. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan gitu. Bantu orang lain itu yang luar biasa. Jadi ada motonya nggak? Moto tertentu kita. Ya motonya begitu. Iya, motonya begitu tadi. Ya menjadi sukses itu Biasa. impian Biasa. semua orang Impian dan semua itu orang. biasa aja. Iya. Menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat untuk orang lain itu baru luar biasa. Ngeri. Mewah. Ya. Nggak bosen-bosen gue denger motonya diulang-ulang juga seneng. Iya, gua. tuh kayaknya bisa dibuat lagu tuh nanti ya Pak. Itu urusan Icun kalau lagu ya. Iya. Oke deh. Jadi kalau bisa itu pesannya kita mampu atau tidak dengan ekonomi yang biasa atau pas-pasan. Itu saya pesanin buat teman-teman atau siapapun yang nonton ini, Iya. teruslah berbuat baik, Teruslah. tetaplah menjadi baik, walaupun kita bukan yang terbaik. itu filosofinya tinggi sekali tuh. Tapi dari perbuatan baik itu berasa nggak hasilnya? Eh, Atau tidak mikirin itu? Pokoknya kita saya berbuat kita baik tidak aja. mikirin feedback buat kita. Nah, yang iya. penting kita melakukan sesuai apa yang ingin kita lakukan, sesuai kemampuan kita. Kalau kita lagi bangun kampung halaman, kemampuan kita di situ, ya kita bangun itu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kampung kita, apa yang bisa kita lakukan, ya kita kerjakan, lakukan aja. Ajak teman-teman. Semua bisa, bukan hanya di Palo. Betul. Bukan betul, hanya betul. Permata Palo Dari- bisa lakukan dari itu. suara Semua keras bisa. itu ya, semuanya terpengaruh. Ya, jadi semua kampung, semua tempat juga bisa melakukan seperti Permata Palo lakukan. Iya, iya. Bukan hanya Permata Betul, Palo. betul. Jadi semua bisa, Iya. tergantung kemauan. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Tapi kalau kita bisa, kita tidak mau, percuma saja. Nah, terus mau mengompakkan ini semua kan, apakah suatu hal yang mudah gitu? Mengompakkan. Ya itu bisa. perlu apa? Proses ya. Perlu proses dan perlu ini juga kesabaran. Kesabaran. Pro dan kontra pasti ada dong. Namanya orang banyak, Manusia ya. manusia dan orang banyak. Iya. Jangankan dalam satu perkumpulan yang berjumlah ratusan orang, ribuan orang, dalam keluarga kecil juga sering Iya, ada pro betul, dan betul, kontra. Betul. Pro dan kontra itu biasa. Saling menghormati, saling menghargai itu yang luar biasa. Oh, nggak mau tahu visi misinya berbeda, yang penting saling menghormati dan menghargai. Betul, gitu. betul. Iya, iya, iya. Kita semua punya kekurangan. Betul. Tapi kalau kita tidak coba, kita tidak akan dapat apa-apa. Oke. Kita Makanya banyak- pesan kita untuk teman-teman harus berani mencoba. Mencoba dalam arti mencoba peruntungan, harus berani kalau kita berusaha baik dagang atau bekerja atau merantau ke kota besar atau melompat ke tempat yang lebih besar atau lebih maju, kita harus berani. Iya. Bentar, Kalau sebelum ini nih ya, aku pengen tahu nih, kan masa COVID nih ya, Hmm, ada ngaruh nggak ke bisnis? ada, semua ada terpengaruh. Ada. Nah terus ada nggak yang dilakukan di masa COVID seperti Pada masa pandemi, kegiatannya? Ha? pada masa pandemi kita melakukan baksos di kampung kita. Oh, yang barusan Di Palo Budi gitu. ke Palo Di Palo. itu urusannya bakso ya? Bukan, pada saat terjadi pandemi. Awal-awal ya? Sebelum pandemi juga sudah sering adakan. Oke. Nah, cuman pada saat pandemi kita mengadakan baksos di kampung kita skala besar. Bantu teman-teman saudara kita yang di kampung sana itu terdampak pandemi COVID ini. Kita memberikan paket sembako, masker, sama kita ikut bantu untuk menyukseskan vaksinasi yang ada di kampung kita. semua udah beres vaksinasi di sana? Vaksinasi ya puji Tuhan sekarang sudah mencapai hampir 70% lebih. Oh, Oke. Sudah terjadi Baik herd banget. immunity. Oke. Oke, jadi apa yang dilakukan
Pak Budi, kita harus banyak belajar ya bahwa Betul. kita membantu orang itu kalau kita tidak memikirkan untung atau ruginya Feedback. itu sangat istimewa. Dan saya yakin Pak Budi ini akan selalu punya hati yang gembira gitu loh. Hatinya pasti gembira banget ya kan. Kalau ketika melakukan sesuatu, bangun Kebahagiaan jembatan, Ya. tersendiri terus ya. lihat jembatan itu, duduk di bawah jembatan, waduh gila ya, ini keren banget. Gimana juga teman-teman yang bangun gitu kan, mungkin ada satu kepuasan itu. Meskipun dinilai dari apapun mungkin ya orang menganggap itu biasa, tapi itu tentu punya nilai perjuangan yang sangat tinggi gitu. Pak Budi Utomo tuh benar-benar istimewa. Terus ada rencana apa Pak Budi untuk Imlek ya. ya Imlek di sana? Ada Imlek di sana besar-besaran? Sekarang lagi Ada. protokol kesehatan. Oh jadi belum. Belum berbicara itu dulu. Belum. Oh jadi masih kita berprotokol. Semua festival belum ada dipikirkan. Yang penting Belum. protokol. Oh. Bukankah di daerah kan dia sudah boleh gitu belum ya? Boleh. Oh boleh. Boleh, Bikin cuma acara. untuk perayaan nanti. Oh Oh, belum. belum. Mungkin nanti peresmian jembatan. Oh peresmian jembatan Peresmian dulu. jembatan ada. Jembatan. Peresmian jembatan nanti setelah selesai. Yang jembatan tadi tuh loh, yang dari Viara sama gereja. Jadi Iya, ada Itu namanya jembatan ibadah. jembatan ibadah namanya. asik banget sih namanya jembatan ibadah Iya gitu ya. kesesuai ya. Jadi kan antar tempat ibadah ke tempat ibadah, jadi jembatan ibadah. Oke deh, Ya. kita doain terus Pasti. di dalam organisasi ini terus berkembang soal semua anggaran biaya tuh berbaik Semuanya semua. bahagia lah. Jadi mereka bisa terus mensupport yang ada di kota-kota ini gitu loh. Iya. Dan yang pasti kita terima kasih banget buat Pak Budi yang sudah Luar mau biasa. memberikan ulasan lah, memberikan masalah Palu. Tapi Cia, mungkin aku mau tanya kamu Cia sedikit aja. Apa? Waktu lu ke Palu tuh lu rasanya jauh gak sih? Gini loh, memang jujur aja gini. 7 jam itu kira-kira jauh nggak menurut kamu? Enggak, kalau semua everything jalannya bener. bagus, pemandangannya Setuju. indah sih nggak ada masalah. Setuju. Jadi gini, tadinya enak tuh jalanan mulus ya kan dari Pontianak nih naik mobil mulus gitu. Nah pada detik-detik 2 jam, bukan detik-detik ya, 2 jam terakhir itu jalannya masih kurang bagus. Jadinya dia bukan cuman Kurang gini. bagus apa jelek? Udah ngomong aja depannya nggak apa-apa kok, dia nggak masalah. ya Jelek kan- ya, jelek kan gitu bukan, ya. bukan tanggung jawabnya Ko Budi juga ya. Iya. Maksudnya kalau biasa jalan tuh kan liku-liku biasa. Ini atas bawah Cun. Ya berarti jelek. Pokoknya dia bergelombang. Bergelombang, Aduh, bergelombang. Jadi rudak dia nggak ada 2 jam ya? Setengah jam ya, sorry. Hampir 2 jam itu Oh, dangdutan bener di situ. berarti. Dangdut di sana gitu. Dangdutan, hampir Enggak, 2 jam. bergelombang. Ya, setelah sampai Kalau hujan itu dia tergenang di situ. oke. Jadi Tapi kita sekarang nggak sudah tahu. agak lumayan. Sudah agak lumayan. Tapi tetap sekarang gelombang, udah kan? agak lumayan. Udah Berarti lumayan, sudah sedikit-sedikit diratakan. diper- Sudah rata. Oh, sudah sudah rata tidak berarti gelombang. lumayan. Cuman kalau hujan lagi gini lagi dong ya. Ya kalau cepat di aspal sih enggak. Oh, Tapi targetnya 2022 itu sudah mulus. ya semoga nanti pada saat peresmian nanti mulus ini nanti. Oke. Amin. Siapa tahu Cece nanti sama Icun bisa hadir untuk acara nanti. Oke, baik. Amin. Tentunya kalau kita ada sebuah permainan Intermezzo Iya. dari Icun Lin. Open Box. Open box. Open box. Pak, ini permainannya adalah Bapak harus mengambil clue-clue yang di dalam ini. Ini seru banget. Ada uang 5.000 sampai jutaan di dalam ini. Kalau dapat jutaan sumbangkan lagi ya Pak, ke sini aja Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Atau mungkin Bapak mau sponsor sendiri aja nggak apa-apa kok. Iyalah. Bapak ambil satu ini, tapi jangan lihat ya. Saya ke sana aja Pak, tunggu Pak. Oke. Kita ke open box. Iya. Asik. Isinya apa nih? Isinya tadi dijelaskan ada uang tunai, ada juga kata-kata yang menjebak gitu kan. Lebih tepatnya menjebak gitu. Intermezzo aja. Wah. Box. Iya, itu Digini-giniin. digoyang-goyang aja. Biar Pak, kotornya masuk ke dalam. Iya, Nah. goyang-goyang aja Pak. Iya. Oke. Waduh. Apa sih itu, Cun? Aduh. Dapat duit gak? Hah? Dapat duit gak? Enggak sih, untung enggak. Duit kita Untung enggak melayang Duit nih. kita masih aman ya. Udah buset. Apa, Cah? Aduh. Apa, woi? Ah, Kok oh, ya kita kasih apa baca itu? ya ini. Iya, kasih lihat dong apa Kita itu. kasih lihat Baca. ini. Lubang. Pas Tapi ini. Pas. Iya. Pas ini. Pas. Jadi Memang jalan jalan di kampung kita itu berlubang. betul. Langsung lanjut Iya. ke jalan ya. Memang berlubang-lubang. Berlubang. Tapi
semoga 2022 sesuai rencana sudah mulus, tidak Mulus berlubang-lubang lagi. Tidak berlubang-lubang lagi. Ya. Jadi pokoknya 2022 kita akan ke sana tanpa lubang-lubang lagi. ya. Amin. Nikmati Diaminin. pemandangan yang luar biasa di kampung saya. Iya. Dan nikmati wisata yang luar biasa, nikmati kuliner yang enak-enak. Dan Dan masyarakat yang ramah tentunya. Ya. pasti kalau gitu pasti mereka senang ya gitu ya. Iya, Iya. memang iya benar. Dan kemudian Pak, terakhir pesan buat anak-anak muda kita. Tadi udah. Gak apa-apa, pesan terakhir. Jadi bukan masalah ke Palonya, tapi pesan ke kitanya. Apalagi Pak? yang Oh, bisa? pesan ke bukan Palo lagi, ini lebih Iya, luas nih. Keluasnya. Pesan buat Ada kita lagi, nih, Pak? junior-junior nih, yang masih cupu-cupu nih. Iya. Pesan apa nih? Pesan apa? Makanya bingung tadi udah Oh, pesannya. pesan apa yang mau terakhir diomongkan Mau lagi? pesen makan apa? Kalau mau berusaha itu harus berani. Jangan takut gagal. Dia selalu ada ya. Ya. Padahal udah dites Iya, ya. padahal udah aku tes dia ada aja terus ya. Lagi, Jangan pernah takut gagal. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya. Oh, tuh. Bener-bener berlobang ini memang mantep nih. Ya. Ada nggak panutan dalam hidup? Saya sangat kagum sama orang ini. Nama Wang Cia kali ya suka nyanyi ya. Jangan dong. Saya Iya. bukan siapa-siapa. Hong Cia itu luar biasa. Suaranya, waduh. Aduh, Penyu aja bisa tidur ya, penyu. Waduh, apalagi yang lagu Xiao Xiao Niao itu. Waduh. Oh, bukan xiao penyu ya, xiao niao. Xiao Xiao Niao. Xiao Xiao Niao itu luar biasa lagunya. Ya. Jadi ada nggak panutannya nih? Panutannya? Ada idolanya gitu. Idola. Mm-mm. Idola itu papa saya. Wah, itu loh yang penting. Iya, itulah kalau Itu papa. ada satu figur yang bisa mendampingi Seperti apa dia sih terus. secara singkat papanya Singkat tuh? dikit aja. Papanya tuh seperti apa sih? Sosok apa sih? Gitu. Ya papa saya tuh suka melakukan kegiatan sosial. Boleh katakan saya ikutin jejaknya. Iya, Tapi beliau sudah mendiang. Oke. Ya, Tapi namanya masih sangat harum ya bagi anak-anaknya ya, luar biasa. Amin. Amin. terima kasih buat Pak Budi Utomo yang hadir di sini hari ini. Iya. Kita punya tamu yang sangat istimewa. Bapak mau datang ke sini, Terima kasih juga Ke sudah rumah. diundang. ke rumah Iya, kami yang sama-sama. kecil ini. Ini tapi luar biasa. tempat berbagi inspirasi. Karena seperti Bapak bilang, kami awalnya juga takut gagal, tapi kami berani mengundang Bapak. Karena tidak gampang mengundang Bapak. Saya telepon berapa kali? Sibuk. Sibuk. Iya, sibuk. Saya urus penyu, Cun. Gitu. Serius? Saya urus lubang. Iya, lubang juga diurus nih, lubang nih semua lubang. Lubang yang mana, Pak? Iya, jadi saya benar-benar terima kasih. Iya. Ya, mungkin kita suatu saat kita bisa berhappy di Kota Paloh. Mantap. Ya, pastinya. Dan Caca akan memberikan sebuah lagu. Apa? Xiao-xiao enggak Oh, sih. jangan. Tadi kan udah Mandarin ya. Sekarang saya coba lagu yang belum pernah saya nyanyikan deh ya. Jadi sebuah lagu Indonesia. Oke. Kalau Pak Budi mau goyang boleh ya, Pak Budi boleh goyang. Kayaknya nih lagu nggak tahu cocok goyang nggak ya? Goyang dong. Goyang ya. Oke, Sebentar. music go. Udah dapat? Dapat. Oke, go. Kita goyang Pak Budi. Sakura. Open box.